Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 24. Maafin Mas udah membuatmu khawatir. Semuanya menunggu keadaan Viko yang masih belum siuman. Viko sudah dipindahkan ke ruang rawat setelah melakukan operasi kecil. Keadaan Viko saat ini sudah stabil dan tinggal menunggu Viko sadar. Via ditemani Mama Yanti menunggu Viko yang terbaring di rumah sakit. Ayah Mizan harus kembali ke rumah karena adik Via berada di rumah sendirian. Reza disuruh pulang Via karena Via tahu Reza mungkin kecapean mengurus pernikahan yang akan dilakukan beberapa hari lagi, sedangkan Papi Rusdi pergi dan mencari tahu siapa dalang di balik penusukan Viko tersebut. Mah, semua ini salah Via. Kalau Via nggak ajak Mas Viko datang ke taman komplek buat makan bakso, tidak mungkin Mas Viko terbaring di rumah sakit untuk kesekian kalinya, ucap Via. Kamu sabar sayang, ini bukan kesalahan kamu. Viko cuma ingin melindungi kamu dan bayi yang ada di perut kamu. Viko hanya ingin melihat kamu baik-baik saja, ucap Mama Yanti menghibur Via. Tapi ini udah ketiga kalinya Mas Viko terkena tusukan pisau. Mama ingat dulu Mas Viko menyelamatkan Via dari Ratna. Dan Mas Viko harus dilarikan ke rumah sakit karena luka tusuk di perut sebelah kiri Mas Viko. Yang kedua Mas Viko terkena tusukan di lengan saat Mas Viko mencoba menyelamatin Via dari penculikan. Dan ini Mas Viko lagi Ma, ucap Via terputus karena tidak kuat menahan tangisnya. Mama Yanti melihat Via sangat sedih. Ia hanya bisa menemani Via dan menasehati Via. Kalau semua yang terjadi bukanlah salah Via sepenuhnya, kamu jangan nyalahin diri kamu sendiri sayang. Kamu harus kuat, sekarang kamu istirahat dulu, ucap Mama Yanti. Via ingin menemani Mas Viko sampai Mas Viko sadar Ma, ucap Via. Sayang, kamu sedang hamil. Tidak bagus untuk kesehatan kamu saat ini. Kamu tidur dulu ya. Biar Mama yang nunggu Viko siuman, ucap Mama Yanti. Via berjalan ke arah sofa dan mencoba tidur di sofa tersebut. Namun Via tak kunjung tidur karena rasa khawatirnya terhadap Viko. Setelah beberapa menit, mata Via mulai mengantuk dan mulai terpejam. Pagi harinya, Ma bangun Ma, ucap Via berusaha membangunkan mamanya. Kamu udah bangun nak. Maaf Mama malah ketiduran, ucap Mama Yanti. Gak apa-apa Ma, sekarang Mama pulang aja dulu. Mama ganti baju dan temenin adek di rumah. Nanti Heni bakalan kesini nemenin Via kok, ucap Via kepada sang mama. Ya udah Mama pulang dulu ya. Nanti sore Mama akan kesini lagi bawain kamu makan, ucap Mama Yanti meraih tasnya.
lalu pergi dari ruangan rumah sakit tersebut. Via menghampiri Viko yang masih tertidur. Sebenarnya tadi malam Viko sudah siuman, tapi Viko tak membangunkan Via dan mama mertuanya. Karena ia melihat Via dan mamanya tersebut tengah tertidur pulas. "Mas, sampai kapan Mas akan seperti ini?" ucap Via membelai pipi Viko. Via menyesali semuanya. Via tidak menyangka jika keinginannya makan bakso di taman komplek akan membuat Viko terbaring di rumah sakit seperti ini lagi. "Maafin Via Mas. Maaf sudah membuat Mas Viko seperti ini. Ini semua salah Via. Andai saja Via tidak meminta Mas Viko nemenin Via makan bakso di taman komplek, Mas tidak akan terbaring lemah seperti ini." ucap Via terisak menangis. "Kamu tidak salah sayang." ucap Viko yang tiba-tiba meraih tangan Via dan menggenggamnya. "Mas, kamu sudah bangun?" ucap Via. Viko hanya mengangguk dan tersenyum. Ia senang saat melihat keadaan Via baik-baik saja. "Gimana keadaan kamu sayang? Gimana keadaan calon anak kita?" tanya Viko. "Aku baik-baik aja Mas. Calon anak kita juga sangat baik. Makasih sudah berkorban lagi Mas. Aku nggak tahu jika tidak ada Mas tadi malam." ucap Via menahan tangisnya. "Itu kewajiban Mas sayang. Kamu ingat nggak? Mas pernah berjanji akan jagain dan melindungi kamu semampunya Mas." ucap Viko dan diangguki oleh Via. "Mas akan melakukan apa saja. Asal kamu dan calon anak kita baik-baik aja sayang." ucap Viko. "Tapi Mas nggak tahu seberapa khawatirnya aku melihat Mas pingsan tidak sadarkan diri. Tubuhmu penuh luka dan darah juga gara-gara aku Mas." ucap Via menangis terisak tak mampu menahan air matanya lagi. "Maafin Mas udah membuatmu khawatir. Mas janji akan lebih berhati-hati." ucap Viko menggenggam tangan Via. "Janji ya Mas." Via nggak mau melihat Mas terbaring di tempat ini lagi. "Udah ketiga kalinya Mas berkorban demi aku. Aku nggak mau itu terjadi lagi." ucap Via. "Maka dari itu, kamu berhenti kuliah ya sayang. Kamu nggak boleh kuliah dulu. Sampai kamu melahirkan, dan sampai papi menemukan keberadaan Ratna." ucap Viko. "Ratna? Apa hubungannya dengan Ratna Mas?" tanya Via bingung. "Waktu kita liburan, Reza tidak sengaja memergoki Ratna di kota tersebut. Aku curiga kejadian semalam juga ada sangkut pautnya sama Ratna. Maka dari itu Mas gak akan izinin kamu pergi kemanapun tanpa ditemani Mas di sisimu." ucap Viko menjelaskan kepada Via. "Iya Mas, aku akan nurutin semua yang Mas katakan. Sekarang Mas istirahat dulu ya. Aku mau ambil air di baskom buat ngelap tubuhmu Mas." ucap Via. Viko hanya tersenyum dan mengangguk.
Betapa senangnya ia mendapat perhatian dari Via seperti ini. Buka dulu bajunya, Mas. Via mau ngelap tubuh Mas. Ucap Via. Bukain dong sayang, Mas kan lagi sakit. Ucap Viko. Via hanya nurut. Dan membuka satu persatu kancing baju yang Viko kenakan. Viko tersenyum senang. Via menuruti semua yang Viko katakan. Via mulai mengelap seluruh tubuh Viko, mulai dari dada hingga bagian-bagian tubuh. Yang mana hanya Via yang bisa melihatnya. Sudah selesai. Ucap Via. Kok udah selesai sih sayang? Yang bagian ini kan belum sayang. Ucap Viko menuntun tangan Via ke bagian-bagian tertentu. Ih Mas, Viko mesum. Udah sakit masih aja pikirannya ke arah situ. Ucap Via mencibirkan bibirnya. Kan yang sakit yang ini sayang. Menunjuk ke arah luka tusuk. Bukan yang itu. Menunjuk ke bagian bawah Viko. Viko tersenyum. Saat melihat wajah Via merubah menjadi merah. Hahaha, kenapa kamu malu gitu sih sayang? Untung Mas masih sakit. Kalau tidak, Mas udah memakan kamu saat ini juga. Ucap Viko kembali menggoda istrinya tersebut. Makanya Mas harus istirahat yang cukup. Biar bisa cepat sembuh. Ucap Via. Iya sayang, Mas udah kangen gak nengokin kolon anak kita? Ucap Viko tanpa malu. Kalau ngomong gak pernah disaring deh. Udah jangan bahas ituan mulu. Sekarang Mas kembali tidur dulu. Aku mau balikin ini ke kamar mandi. Ucap Via membawa baskom berisi air bekas. Untuk mengelap tubuh Viko tadi. Viko tersenyum melihat istrinya. Yang berjalan ke arah kamar mandi. Ia segera membaringkan tubuhnya. Sebelum Via ngamuk dan ngomel sepanjang hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ucap Via membuka pintu ruangan tersebut. Di depan pintu tersebut ada Henny dan Reza yang berniat untuk menjenguk Viko. Via mempersilahkan Henny dan Reza masuk ke dalam ruangan tersebut. Vi, gimana keadaan Viko? Ucap Reza. Sudah membaik Mas, tadi udah diperiksa lagi sama dokter. Katanya kalau luka Mas Viko tidak ada infeksi. Beberapa hari lagi Mas Viko bisa pulang. Ucap Via. Syukurlah kalau begitu. Aku sempat khawatir melihat Viko semalam. Yang pingsan tidak sadarkan diri. Ucap Reza. Lebay loza. Sahut Viko. Lo itu ya, udah sakit masih aja rese kalau ngomong. Ucap Reza. Iya Vi, aku nggak bisa lama-lama di sini. Aku cuma mau nganterin Henny biar nemenin kamu di sini. Ucap Reza kepada istri sahabatnya tersebut. Makasih ya Mas Reza. Ucap Via.
Iya, kamu udah makan belum, Vi? Ini aku bawain sarapan buat kamu. Sahut Henny. Kebetulan belum, Hen. Makasih ya sarapannya. Ucap Via. Ya udah buruan makan mumpung makanannya masih hangat. Kamu harus makan tepat waktu, Vi. Kasihan calon anak kamu. Ucap Henny di kediaman keluarga Rusdi. Papi Rusdi yang tengah bersiap-siap pergi ke kantor mendapat informasi jika anak buahnya sudah menemukan keberadaan Ratna saat ini. Lapor bos, Roy telah menemukan keberadaan wanita yang bernama Ratna saat ini. Ucap salah satu anak buah Papi Rusdi. Baguslah, segera tangkap wanita itu. Dan bawa ke sini sebelum kamu serahkan ke kantor polisi. Ucap Papi Rusdi. Siap laksanakan Pak Bos. Anak buah Papi Rusdi berhasil menangkap Ratna. Kini Ratna dibawa ke kediaman Rusdi untuk berhadapan dengan Papi Rusdi. Sialan, kalian siapa? Berani-beraninya kalian menculik saya seperti ini. Teriak Ratna, matanya masih ditutupi dengan kain. Diam kamu, jangan sampai saya merobek mulut kotor kamu itu. Bentak Roy anak buah Papi Rusdi. Setelah beberapa menit, Papi Rusdi turun dari kamarnya. Beliau sengaja tidak jadi berangkat ke perusahaan. Karena beliau ingin menuntaskan urusannya dengan Ratna saat ini. Roy membuka penutup mata Ratna. Ratna terbelalak melihat Papi Rusdi yang sedang menuruni anak tangga tersebut. Ia tak menyangka jika ia akan tertangkap oleh anak buahnya Papi Rusdi. Oh, Om Rusdi. Ucap Ratna gagap. Kita bertemu lagi, Ratna. Ucap Papi Rusdi tersenyum. Om, lepasin Ratna, Om. Lepasin kamu? Hahaha, mimpi kamu, Ratna. Setelah semua yang kamu perbuat kepada anak dan mantu saya tidak akan mudah melepaskan kamu. Ucap Papi Rusdi. Saya janji akan pergi dari kehidupan Viko dan Via, Om. Tolong lepasin saya, ucap Ratna memohon. Tidak akan, Ratna. Dulu saya membiarkan kamu pergi ke luar negeri. Karena saya kasihan sama kamu, yang hidup sendirian tanpa kasih sayang orang tua. Saya pikir kamu bisa bertaubat, dan tidak akan mengganggu mantu saya lagi. Ternyata kamu masih saja berbuat nekat untuk membunuh mantu dan calon cucu saya. Bentak Papi Rusdi. Apa, calon cucu? Jadi wanita jala. Itu hamil anak Viko. Ucap Ratna. Jaga bicara kamu. Wanita yang kamu sebut jala. Itu adalah mantu saya. Selagi saya masih hidup. Saya tidak akan membiarkan kamu mengusik kehidupan rumah tangga Viko dan Via lagi. Bentak Papi Rusdi. Tapi aku sangat mencintai Viko, Om. Ucap Ratna. Benarkah?
Kalau kamu mencintai anak saya, mengapa dulu kamu berselingkuh dengan manajer kamu? Hah? Bentak Papi Rusdi. Ratna kaget mendengar ucapan Papi Rusdi tersebut. Ia tak menyangka jika selama ini Papi Rusdi telah memata-matainya. Ratna pikir perselingkuhannya dengan sang manajer tidak ada yang mengetahuinya. Maka dari itu Ratna berani terang-terangan mencelakai Via selama ini. Betapa malunya ia. Perselingkuhan yang ia lakukan tidak menyangka akan ketahuan oleh orang lain. Maafkan saya Om, tolong lepasin saya. Tidak akan, saya sudah cukup berbaik hati sama kamu. Kalian semua, seret wanita ini keluar dari rumah saya. Pastikan dia mendekam di penjara seumur hidup. Perintah Papi Rusdi kepada Roy. Baik, bos. Ucap Roy. Tolong maafkan saya, Om. Saya janji tidak akan berbuat jahat lagi. Ratna memohon maaf dan memberontak tapi diabaikan oleh Papi Rusdi. Bersambung.